Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia dengan channel Tisam Official. Lagi semoga kalian selalu sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan saat ini. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian pada ngapain cuy? Mantap is the best. Hari ini viral lagi ya di berita lokal tentang illegal worker ya. Tapi target imigrasi ini benar-benar memerangi pekerja migran, asisten rumah tangga, domestic helper yang bekerja secara ilegal, yang sudah tidak memiliki izin tinggal, itu lagi benar-benar diperangi. Jadi himbauan aja untuk anak overstay dan anak paperan ya di luar sana yang bekerja ilegal, hati-hati. Nggak apa-apa Kaisam, kan kita udah tahu resikonya. Iya ya, ya udah kalau misalkan udah tahu ya udah tahu gitu kan. Cuma Kaisam hanya meworo-woro teman-teman Kaisam yang masih ada niatan untuk kabur, untuk teriming-iming menjadi anak paperan ya kan. Yang terobsesi dari anak paperan menjadi residen Hong Kong. Apa bisa Kaisam anak paperan jadi residen Hong Kong? Ya bisa aja kalau misalkan kita menikah dengan orang Hong Kong, orang Hong Kongnya clear gitu kan, bisa menjadi garantor sehingga visanya turun. Tapi itu pun 50-50 gitu kan, tergantung imigrasi memberikan visa dependen kalian atau tidak. Ada juga yang punya anak dari orang Hong Kong tapi tidak menikah gitu kan, dia berusaha untuk menjadi residen Hong Kong hanya bermodalkan menunggu anaknya sampai 18 tahun, sudah kerja, bisa menjadi garantor orang tuanya, sehingga bisa menjadi residen Hong Kong. Apakah itu juga jaminan Kaisam? Ya tidak ada jaminan, semuanya tuh tidak ada jaminan yang pasti cuy. Karena apa? Karena itu adalah kuasa imigrasi dalam memberikan kebijakan turunnya visa dependen kalian atau tidak. Untuk menempuh ke sana prosesnya ya panjang. Kalian harus menyewa lawyer, memberikan keterangan kepada imigrasi yang masuk akal gitu kan. Daripada kita capek-capek rumit-rumitin hidup seperti itu, ya kita jalani aja sih. Hidup secara normal gitu kan, kerja secara baik-baik, kontrak kerja warna biru atau orange ya sama saja gitu kan. Menurut Kaisam loh ya. Kaisam aja tidak berambisi segitunya untuk menjadi company di sini gitu kan. Toh company juga kita masih bekerja dengan orang lain, bukan menjadi bosnya gitu kan. Kita juga sama aja pekerja. Ya, terus juga ya tapi kan Kaisam lebih bergengsi kalau company Kaisam Sabtu Minggu itu libur ya kan. Terus juga kita dapat gaji di atas 10.000 ya kan. Ya tapi kalau misalkan dipikir-pikir ya, itu tergantung kita cara bersyukur saja ya. Kalau buat Kaya Tisam, alhamdulillah. Dulu Kaya Tisam juga tidak menyangka bahwa pekerjaan Kaya Tisam masa depannya itu menjadi domestic helper. Sama sekali tidak menyangka. Karena Kaya Tisam ibaratnya alhamdulillah berada di keluarga yang menengah ya, ibaratnya mampu dan tidak ada berpikir untuk menjadi domestic helper. Tapi Allah menggariskan hidupnya Kaya Tisam untuk menjadi domestic helper. Saat Kaya Tisam sudah mulai berdamai, bersyukur dengan apa yang ada, oh ternyata pekerjaan apapun itu sama, kita akan tetap dinilai orang lain. Itu tidak memandang sosial atau apa, itu tergantung kitanya, bagaimana cara kita hidup gitu kan. Beneran deh, toh Kaya Tisam juga walaupun gagal sarjana ya kan, tapi teman-teman Kaya Tisam yang menjadi sarjana itu sama aja gitu kan. Bahkan Kaya Tisam yang domestic helper berlari lebih cepat gitu kan. Ibarat kata Kaya Tisam jauh lebih mandiri ketimbang mereka gitu kan. Alhamdulillah. Jadi ya sudah gitu kan, apapun kontrak kerjanya biru maupun orange sama aja. Ini tergantung mindset kalian, bagaimana cara kalian hidup. Kalau Kaya Tisam nggak mau rumit ya. Nah kembali lagi ke kasus berita viral ya di apa namanya, berita lokal. Itu sih sebenarnya diangkat di berita lokal tuh untuk mempush ya para majikan-majikan di luar sana untuk menjaga cecenya supaya jangan sampai cecenya itu terlibat dalam pekerjaan ilegal di luar sana.
Karena kita dilemanya majikan yang baik, ya kan, libur yang setiap minggu ini dimanfaatkan oleh teman-teman kita yang mungkin sudah bosan libur, ya kan. Daripada libur duduk-duduk aja, lumayan lah dapat segini. Berawal dari lumayan nih, ya kan, sehingga kita melewati batas kita. Nah ini bingung ya. Ya buat pekerja-pekerja ilegal, hati-hati nih, imigrasi lagi benar-benar memantau. Jadi imigrasi mengeluarkan apa namanya, razia swordfish ya, namanya swordfish. Jadi menargetkan 66 lokasi, salah satunya adalah restoran, material, toko material, konstruksi, terus ya pokoknya intinya kayak bangunan-bangunan kayak gitu cuy, hotel-hotel. Imigrasi itu melancarkan sweeping, dimana dia menangkap 24 nih cuy. 18 diantaranya ini adalah pekerja Indonesia dan Filipina. Cuma 2 ini aja, kalau nggak Indonesia ya Filipina gitu kan. Nangkap nih cuy. Yang 6-nya ini adalah kepala restorannya atau pemilik restorannya atau pemilik usaha tersebut. Wah, Fachinnya nggak main-main nih cuy, pastinya. Mereka mempekerjakan ilegal, jatuhnya pengen murah, tahu-taunya Fachinnya ini bisa sampai 200 sampai 500 ribu Hong Kong dollar. Ini untuk pemilik restorannya ya. Lumayan, apa nggak 1 M itu, 400 juta. Nah kitanya kayak Sam gimana? Kalau kita pemegang paper, tadi kan di berita itu kan kertas paperannya kan dilihatin ya, berarti kan ini salah satunya adalah orang-orang yang melanggar izin tinggal, yaitu overstay dan paperan. Nggak boleh kerja ya, kalau kerja ketangkap ya udah langsung cokam, nggak ada ampun. Biasanya sih kebanyakan 1 tahun juga keluar ya, cuma proses menunggu tiketnya nih untuk deportasinya ini yang susah. Tapi kalau misalkan overstay ketangkap, dia masih punya kesempatan untuk chance cuy. Setelah keluar ini dia mau stay di Hong Kong atau di pulang ke Indonesia gitu kan. Kayak di sana harap sih ya kalian udah pulang aja gitu kan, deportasi. Nah ini masalahnya, anak-anak overstay ini setelah di penjara, setelah ketangkap, ini masih punya angan-angan untuk berimajinasi tinggal di Hong Kong dengan apa namanya, menggali keberuntungan. Iya. Tapi sekarang juga ISS ya sedang mempersulit nih pengajuan ISS-nya, terus kuota yang diberikannya. Ini sudah benar-benar dalam ketidakmampuan ini kayaknya ya. Banyak juga yang apply food card sama tempat ini nggak di ACC. Jadi ya kalian ya tetap aja gelantang geluntung gitu kan. Kos cari sendiri, makan cari sendiri. Mampu nggak? Kalau kayak Isam ya nggak mampu. Sebenarnya kalian juga nggak mampu, hanya dimampu-mampukan aja. Endingnya apa? Stres, pikiran, sakit, meninggal dunia. Seperti siapa? Nurjana, Mida Lestari, ya kan. Sakit seperti siapa? Martini. Banyak contohnya yang Kaisam kasih ke kalian. Nah, kan? Semoga aja sadar ya. Nah, di berita imigrasi mengeklaim nih cuy, bahwa tidak ada kata ampun untuk pekerja ilegal dan pemilik restoran ilegal atau pemilik usaha ilegal yang mempekerjakan kalian-kalian. Jadi kemarin itu yang ketangkap 18 ya. Nah 9-nya ini adalah perempuan. 14-nya ini perempuan cuy. Berarti sisanya ini hanya laki-laki ya. Nah dia ini berpotensi sel prodeo 2 tahun dan denda 50.000 Hong Kong dollar karena melakukan pekerjaan ilegal. Tapi kalau dia saat diinvestigasi memberikan keterangan palsu, maka hukuman itu bisa berlapis menjadi informasi palsu yang diberikan kepada imigrasi. Itu dendanya 14 tahun penjara cuy. Hati-hati kalian, jangan bohongin imigrasi kalian. Setelah laporan palsu, ketemu nggak nih ID fake atau ID palsu, berlapis lagi tuh 10.000 dendanya. Apa enggak 3 lapis itu? Pemilik ID palsu, memberikan keterangan palsu, ya kan? Terus bekerja secara ilegal. Mantap is the best. Indonesia di bawah-bawah ini. Nah itu ya, jadi berita yang lagi beredar. Dan alhamdulillah almarhumah Mida Lestari sudah dikuburkan tadi malam jam 12:30 ya kan. Alhamdulillah tidak ada
halangan apapun itu. Dan Kayatisam sekarang kasusnya sedang membawa mayat anak peperan. Nah, ini anak peperan. Anak peperan pun kalian harus punya biaya mandiri. Kemarin Mbak Widayanti asal Cilacap itu sudah proses pembuatan akta kematian dan sedang diagendakan untuk pemulangan 100 juta. Ya kan? Kita sudah bosan ya untuk membantu anak-anak seperti ini. Kalau dibantu ya namanya ujung-ujungnya ya seperti itu aja. Tapi ini ujian sudah di tangan Kayatisam, ya kan? Masa Kayatisam menolak gitu kan? Ibaratnya kalau Mbak Widayanti pulang melalui jalan Kayatisam gitu kan dan teman-teman, ya kenapa enggak? Kalau misalkan kisahnya Mbak Widayanti ini bisa mengetuk anak peperan-peperan di luar sana untuk tidak songong, untuk tidak sombong, untuk tidak memaksakan hidup di sini dan segera surrender. Walaupun biaya yang kita keluarkan mahal, tapi semoga Mbak Widayanti menjadi jembatan anak-anak peper untuk segera surrender. Stoplah untuk memalukan nama Indonesia ya cuy ya. Terus juga jangan teriming-iming dengan promosi di luar sana yang mau dibantu visa dependennya dari peperan gitu kan. Diajari caranya bagaimana. Disuruh nikah sama orang sini gitu kan, gak usah nikah juga, yang penting punya anak. Gedein anaknya di sini, 18 tahun baru dia bisa jadi garantor emaknya. Ngapain kita mengajarkan orang untuk hidup lebih susah di sini kan? Orang-orang seperti ini justru orang-orang yang celaka ya sih. Bahaya ini orang-orang seperti ini. Ya, kalau Kayatisam bisa memberikan saran, sudah rezeki itu Allah yang punya. Pulang ke Indonesia, kerja serabutan apa aja, yang penting apa? Bisa bertahan hidup. Nanti juga jalan rezeki ada aja, ya kan? Daripada kita harus rela zina demi punya anak supaya kita jadi dependen Hong Kong. Itu kan menurut Kaisam bodoh ya kan? Nah itu. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini yang berita diangkat di televisi. Semoga ini menjadikan cambuk untuk kita stop illegal worker dan jangan sekali-kalinya kita berpikir sempit untuk kabur dari rumah majikan. Kalian masih punya kesempatan untuk pindah majikan dengan melakukan terminate atau pemutusan kontrak secara prosedural. Oke, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.